Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas pengujian hipotesis bab 7 dalam buku metode statistika untuk bisnis dan ekonomi. Yang terhormat Dr. Kinkin Yulianti, SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Komunikasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alinia Alifa Naila dengan NIM 14106250111 dan teman saya Hifzian Faunas dengan NIM 14106250113 dan satu lagi Nisrina Najwa Nurmarsya dengan NIM 14106250135. Selanjutnya saya akan membaca materi selanjutnya. Baik, di sini ada konsep dasar pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah proses statistik yang digunakan untuk mengevaluasi dugaan awal atau hipotesis tentang suatu populasi berdasarkan data sampel. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol atau HO. Dalam statistika, hipotesis dibedakan menjadi dua, yaitu HO, hipotesis nol, menyatakan tidak ada perbedaan atau hubungan antara variabel yang diuji, dan juga ada HA, hipotesis alternatif, menyatakan ada perbedaan atau hubungan antara variabel yang diuji. Pengujian hipotesis memastikan kesimpulan penelitian berdasarkan data, bukan opini atau asumsi subjektif. Contohnya, jika kita ingin membuktikan apakah iklan di TikTok meningkat penjualan produk, pengujian hipotesis membantu menentukan apakah pengaruhnya nyata atau hanya kebetulan. Dan selanjutnya, karakteristik hipotesis yang baik. Hipotesis yang baik memiliki ciri-ciri seperti berikut. Pertama, jelas dan struktur. Hipotesis harus spesifik, tidak umum. Contoh, semakin sering melihat iklan skincare di TikTok, semakin besar kemungkinan membeli produk. Dan kedua, dapat diuji secara statistik. Hipotesis harus bisa dibuktikan dengan data numerik atau kategori. Ketiga, berdasar teori ilmiah. Hipotesis tidak boleh sekedar tebakan, harus ada landasan teori. Dan keempat, operasional dan realistis. Bisa diuji menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan kondisi yang nyata. Dan selanjutnya ada kesalahan dalam pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis terdapat dua jenis kesalahan yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada kesalahan tipe A. HO ditolak padahal HO benar. Yaitu contohnya dokter menyatakan pasien sakit padahal sehat. Dan kedua ada kesalahan tipe 2 yaitu B. HO gagal ditolak padahal HO salah. Contoh, dokter menyatakan pasien sehat padahal sakit. Tingkat signifikasi si A biasanya dipilih 0,05 atau 5% atau 0,01 yaitu 1% sebagai batas toleransi kesalahan. Dan selanjutnya ada jenis hipotesis. Jenis hipotesis dibagi menjadi 3, yaitu pertama ada berdasarkan bentuk, hipotesis asosiatif, hipotesis deskriptif, dan hipotesis komparatif. Kalau hipotesis asosiatif, dugaan hubungan antara dua variabel yang lebih. Dan selanjutnya hipotesis deskriptif hanya memberikan gambaran tentang sampel penelitian. Dan selanjutnya hipotesis komparatif membandingkan variabel yang sama dengan kondisi berbeda atau populasi atau sampel berbeda. Dan selanjutnya itu ada hipotesis berdasarkan rumusan statistika, yaitu ada dua, yaitu hipotesis 0 HO, tidak ada perbedaan atau hubungan signifikan, dan yang kedua hipotesis alternatif HA atau perbedaan atau hubungan signifikan. Dan yang ketiga, yang terakhir, jenis hipotesis ada berdasarkan arah hubungan, yaitu yang pertama hipotesis direksional, yaitu hubungan spesifik satu arah, dan yang terakhir hipotesis non direksional, yaitu hubungan ada tetapi arah tidak ditemukan. Selanjutnya itu adalah langkah-langkah pengujian hipotesis. Pertama, merumuskan HO dan HA. Contoh, HO sama dengan media sosial tidak mempengaruhi produktivitas belajar mahasiswa, dan HA, media sosial mempengaruhi produktivitas belajar mahasiswa. Yang kedua, menentukan tingkat signifikasi, yaitu A. Contoh, A sama dengan 0,05. Yang ketiga, yaitu memilih uji statistik tergantung jenis data dan hipotesis. Contohnya, uji T. Rata-rata dua kelompok kecil
N lebih kecil dari 30. Uji Z rata-rata dua kelompok besar, N lebih besar 30, atau pengujian proporsi. Uji C kuadrat, X kuadrat, hubungan atau kesesuaian kategori. Dan ANOVA membandingkan rata-rata dari dua kelompok. Dan ada uji korelasi dan ada uji korelasi hubungan variabel numerik. Dan keempat, ada mengumpulkan dan mengolah data. Dan kelima, menentukan nilai uji dan nilai kritis dari tabel distribusi. Dan keenam, menarik kesimpulan. Jika nilai uji lebih besar, nilai kritis tolak HO dan HA diterima. Jika nilai uji lebih kecil, nilai kritis terima HO, tidak cukup bukti HA. Dan selanjutnya, pengujian parameter rata-rata. Sampel besar atau sigma diketahui uji Z. Dan nomor 2, sampel kecil sigma tidak diketahui oleh uji T. 3, selisih 2 rata-rata. Sampel independen bandingkan selisih rata-rata. Dan selanjutnya, sampel berpasangan, hitung selisih tiap pasangan, uji rata-rata selisih. Dan pengujian sisi kiri, sisi kanan, dan dua sisi digunakan sesuai arah hipotesis. Kayak kiri, HA mu1 lebih kecil dari mu2, dan kanan HA sama dengan mu1 lebih besar dari mu2, dan dua sisi HA sama dengan mu1 sama dengan mu2. Yang selanjutnya yang akan dibacakan oleh Hifzian. Baik, saya izin melanjutkan. Selanjutnya ada pengujian proporsi. Satu proporsi dibagi hipotesis 0 dibagi proporsi sama dengan proporsi 0. Dua proporsi, H0 dibagi P1 sama dengan P2, HA dibagi P1 sama dengan P2, atau P1 lebih besar daripada P2, atau P1 lebih kecil daripada P2. Digunakan dalam manajemen jaminan kualitas, tingkat kesalahan produksi, dan keputusan pemasaran. Selanjutnya yaitu ada pengujian ragam varians. Uji X kuadrat atau satu varians. Uji F perbandingan dua varians. Penting untuk memahami variasi data, misalnya dalam menentukan waktu panen atau kualitas produksi. Tingkat signifikansi A. Probabilitas menolak hipotesis 0 padahal hipotesis 0 itu benar. P. Value probabilitas hasil uji jika P lebih besar daripada A, atau hipotesis 0 ditolak jika P dan A sama dengan hipotesis 0 gagal ditolak. Kesalahan ini yaitu adalah tipe 1, hipotesis 0 benar tapi ditolak. Contoh, dokter menyatakan pasien sakit padahal sehat. Tipe kedua, hipotesis 0 salah tapi tidak ditolak. Contoh, dokter menyatakan pasien sehat padahal sakit. Selanjutnya ada contoh studi kasus. Di sini ada kasus efektivitas pelatihan terhadap produktivitas karyawan. Data sebelum pelatihan 50, 52, 48, 49, 51 jam. Data setelah pelatihan 55, 56, 54, 57, 53 jam. Hipotesis 0 rata-rata output sebelum, rata-rata output setelah. HA rata-rata output setelah dibanding rata-rata sebelum. A sama dengan 0,05. Uji T sampel independen. Hasil nilai T hitung. T kritis, HO ditolak, H diterima. Artinya pelatihan efektif meningkatkan produktivitas. Kesimpulannya, pengujian hipotesis adalah metode statistik yang menentukan validasi dugaan atau populasi berdasarkan data sampel.
mengurangi subjektivitas dalam pengambilan keputusan, dan juga dapat diaplikasikan pada rata-rata proporsi atau ragam. Memberikan dasar ilmiah dalam penelitian bisnis, manajemen, dan praktik sosial. Latihan soal nomor 1. Diketahui rata-rata populasi sebelum penyuluhan μO sama dengan 240 kalori per hari. Data sampel setelah penyuluhan, titik 2, 230, 260, 270, 250, 241, 235, 242, 243, 240, 245. Ukuran sampel N, titik 2, 10 orang. Tingkat signifikasi alfa, titik 2, 0,05. Ditanya, apakah ada pengaruh penyuluhan pada konsumsi zat besi? Jawaban, 1. Hitung rata-rata sampel. X bar sama dengan 230 tambah 260 tambah 270 tambah 250 tambah 241 tambah 235 tambah 242 tambah 243 tambah 240 tambah 245 per 10 sama dengan 2456 per 10 sama dengan 245,6. 2. Standar deviasi sampel S.2 akar sigma buka kurung XI min X bar tutup kurung kuadrat per N min 1 sama dengan akar 230 kurang 245,6 kuadrat tambah buka kurung 260 kurang 245,6 tutup kurung kuadrat tambah seterusnya per 10 min 1 sama dengan akar 1250,4 per 9 sama dengan 11,79. 3. Perhitungan uji T. T sama dengan X bar min μO per S per akar N. T sama dengan 245,6 min 240 per 11,79 per akar 10 sama dengan 5,6 per 3,73 sama dengan 1,50. 4. Tentukan nilai kritis dan kesimpulan. Nilai kritis T untuk alfa sama dengan 0,05 dengan derajat bebas N-1 sama dengan 9 adalah kurang lebih 2,262. Karena 1,50 lebih kecil dari 2,262 sama dengan gagal tolak hipotesis HO. Kesimpulan, tidak ada bukti signifikan yang menunjukkan penyuluhan berhasil mengubah konsumsi gizi. Nomor 2. Diketahui metode lama diketahui metode lama titik 2 X bar 1 sama dengan 3 mu 1 sama dengan 0,5 N1 sama dengan 25. Metode baru titik 2 X bar 2 sama dengan 3,2 mu 2 sama dengan 0,45 N2 sama dengan 20 alfa sama dengan 0,05. Ditanya, selang kepercayaan 95% untuk masing-masing metode, dan apakah metode lama lebih baik dari metode baru? Dijawab, rumus sama dengan X bar kurang lebih ZA per 2 mu per akar N. A. Selang kepercayaan 95% metode lama titik 2 3 kurang lebih 1,96 0,5 per akar 25 sama dengan 3 kurang lebih 0,196 sama dengan 2,804,3,196. Metode baru 3,2 kurang lebih 1,96 0,45 per akar 20 sama dengan 3,2 kurang lebih 0,198 sama dengan 3,002,3,398. B. Uji hipotesis Z sama dengan X bar lama min X bar baru per akar mu 2 lama per N lama plus mu 2 baru per N baru sama dengan 3 min 3,2 per akar 0,5 kuadrat per 25 tambah 0,45 kuadrat per 20 sama dengan min 0,2 per 0,1418 sama dengan min 1,41. Nilai kritis Z untuk alfa sama dengan 0,05 uji satu sisi kiri sama dengan min 1,645. Karena min 1,41 lebih besar dari min 1,645, kita gagal tolak HO. Kesimpulan, tidak ada bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa metode lama lebih baik dari metode baru. Nomor 3, diketahui HO titik 2 mu sama dengan 20, HA
sama dengan mu kurang dari 20, S.2 0,2, N sama dengan 37, N sama dengan 37, alfa sama dengan 0,05. Ditanya, berapakah X bar agar HO ditolak? Jawaban, agar HO ditolak, nilai hitung harus lebih kecil dari nilai kritis. Untuk A sama dengan 0,05, yaitu minus 1,645. 2. Perhitungan X. Z sama dengan X bar min mu O per S per akar N. Minus sama dengan minus 1,645 sama dengan X bar min 20 per 0,2 per akar 37 sama dengan X bar min 20 sama dengan min 1,645 kali 0,2 per akar 37 sama dengan min 0,054. X bar sama dengan 19,946. Kesimpulan, agar HO ditolak, nilai X bar harus kurang dari 19,946. Nomor 4. Diketahui mu O sama dengan 30 km per galon, X bar sama dengan 33 km per galon, S sama dengan 2 km per galon, alfa sama dengan 0,1, 10%, N sama dengan 32 mobil. Ditanya, bagaimana tanggapan Anda terhadap pernyataan sales? Dijawab, Z sama dengan X bar min mu O per S per akar N. Z sama dengan 33 min 30 per 2 per akar 32 sama dengan 3 per 2 per 5,65 sama dengan 3 per 0,353 sama dengan 8,49. Bandingkan dengan nilai kritis. Dari tabel distribusi normal untuk alfa sama dengan 0,110%, nilai kritis ZA sama dengan 1,28. Karena 8,49 lebih besar dibanding 1,28, maka tolak KO. Kesimpulan, klaim sales manager dapat diterima berdasarkan hasil uji hipotesis ini. Nomor 5. Diketahui data konsumsi bahan bakar L per 100 km. Motor A, N sama dengan 10, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 1, 4, 5, 6. Motor B, N sama dengan 10, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 6, 5. Tingkat signifikasi alfa sama dengan 0,05. Ditanya, apakah motor A lebih irit daripada motor B? Dijawab, X bar A sama dengan 3,5 liter per 100 km, SA sama dengan 1,581 liter per 100 km, X bar B sama dengan 3,7 liter per 100 km, SB sama dengan 1,567 liter per 100 km. T hitung, X bar A min X bar B per akar S2A per 2A plus S2B per 2B sama dengan 3,5 min 3,7 akar per akar 1,581 kuadrat per 10 tambah 1587 kuadrat per 10 sama dengan gue salah ngomong lagi, dodol. Alin edit aja ya. T hitung X bar A min X bar B per akar SA kuadrat min T hitung X bar A min X bar B per akar XA kuadrat per NA plus XSB kuadrat min per NB sama dengan S,5 3,5 min 3,7 per akar 1,581 kuadrat per 10 tambah 1,567 kuadrat per 10 sama dengan min 0,287. Nilai T kritis untuk uji dua sisi dengan derajat bebas NA plus NB min 2 sama dengan 18 dan alfa sama dengan 0,05 adalah kurang lebih 2,101. Keputusan, karena min 0,287 berada di antara nilai kritis min 2,101 dan 2,101, kita gagal tolak KO. Kesimpulan, tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa motor A lebih irit daripada motor B. Nomor 6. Diketahui truk sama dengan N1 sama dengan 50, X bar 1 sama dengan 91,5 dB, S1 sama dengan 5,2 dB, bus N2 sama dengan 50, X bar 2 sama dengan 88,6 dB, S2 sama dengan 3,8 dB. Ditanya apakah ada perbedaan tingkat kebisingan antara bus dan truk? Dijawab, HO sama dengan mu truk sama dengan mu bus tidak ada perbedaan. H1 sama dengan mu bus
tidak sama dengan mu bus, mu truck tidak sama dengan mu bus, ada perbedaan. Rumus T sama dengan mu truck min mu. Rumus T sama dengan X bar truck min X bar bus per akar S truck kuadrat min per. Ya Allah, gue capek banget. demi ongker, ya Allah. Najwa tenang. Rumus T sama dengan X bar truck min X bar bus per akar S truck kuadrat per N truck tambah S bus kuadrat per N bus sama dengan 91,5 kurang 88,6 per akar 5,2 kuadrat per 50 tambah 3,8 kuadrat per 50 sama dengan 3,184. Kesimpulan, nilai T min kritis diuji dua sisi dengan derajat bebas 98 dan alfa sama dengan 0,05 adalah kurang lebih 1,984. Karena 3,184 lebih besar dari 1,984, kita tolak HO. Ada perbedaan signifikan dalam tingkat kebisingan antara truk dan bus. Nomor 7. Diketahui N1 sama dengan 250, P1 sama dengan 10% sama dengan 0,1, N2 sama dengan 300, P2 sama dengan 36 per 300 sama dengan 0,12, HO sama dengan P1 sama dengan P2, HA sama dengan P1 lebih dari P2 lebih dari P1, alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Ditanya, dapatkah Anda simpulkan ada peningkatan pangsa pasar? Dijawab, rumus Z sama dengan P2 min P1 per akar PQ buka kurung 1 per N1 tambah 1 per N2 sama dengan, untuk mengetahui PQ nya, P sama dengan U1 tambah U2 per N1 tambah N2 sama dengan 0,1 kali 250 tambah 36 per 550 sama dengan 61 per 550 sama dengan 0,11. Q sama dengan 1 min P sama dengan 1 min 0,11 sama dengan 0,89. Balik ke rumus, sama dengan 0,12 min 0,1 per akar 0,11 kali 0,89 buka kurung 1 per 250 tambah 1 per 300 sama dengan 0,02 per akar 0,000718 sama dengan 0,796. Nilai kritis Z buka kurung 0,05 sama dengan 1,645. Z hitung lebih kecil dibanding Z nilai kritis, jadi gagal tolak HO. Kesimpulan, tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa promosi meningkatkan pangsa pasar. Nomor 8. Diketahui mu 0 sama dengan 2, N sama dengan 30, S sama dengan 1,46, alfa sama dengan 0,05, HO sama dengan mu lebih besar sama dengan 2, tidak layak. H1 sama dengan mu lebih kecil dibanding 2, layak. Ditanya, apakah teleskop tersebut layak dipasarkan? Dijawab, rumus sama dengan X kuadrat sama dengan N-1 S kuadrat per mu 0 kuadrat sama dengan X kuadrat sama dengan 30 min 1 1,46 kuadrat per 2 kuadrat sama dengan 29 kali 2,1316 per 4 sama dengan 61,8164 per 4 sama dengan 15,45. Kesimpulan, nilai X kuadrat min kritis untuk uji satu sisi kiri dengan derajat bebas N-1 sama dengan 29 dan alfa sama dengan 0,05 adalah 17,708. Nilai 15,45 lebih kecil dari 17,708, maka tolak HO. Teleskop kurang dari 2 arcsecond, dengan demikian teleskop layak dipasarkan. Nomor 9. Diketahui pekerja tetap sama dengan N1 sama dengan 500 rokok, X1 sama dengan 60 rusak. Pekerja harian sama dengan N2 sama dengan 400 rokok, X2 sama dengan 50 rokok. HO sama dengan P1 lebih dari sama dengan P2, H1 sama dengan P1 lebih kecil dari P2. Alfa sama dengan 0,05. Ditanya, apa kesimpulan Anda? Dijawab, P1 sama dengan 60 per 500 sama dengan 0,12, P2 sama dengan 50 per 400 sama dengan 0,125,
P gabungan sama dengan 60 tambah 50 per 500 tambah 400 sama dengan 110 per 900 sama dengan 0,122. Rumus Z sama dengan P1 min P2 per akar P gabungan buka kurung 1 min P tutup kurung buka kurung 1 min N1 plus 1 per 1 per N1 tambah 1 per N2 sama dengan 0,12 min 0,125 per akar 0,122 1 min 0,122 1 per 500 tambah 1 per 400 sama dengan min 0,32. Kesimpulan, nilai Z kritis untuk uji satu sisi kiri dengan alfa sama dengan 0,05 adalah min 1,645. Nilai min 0,32 lebih besar dari min 1,645, maka gagal tolak HO. Tidak cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa pekerja tetap menghasilkan lebih sedikit rokok rusak daripada pekerja harian. Nomor 10, diketahui kota sama dengan N1 sama dengan 70, S1 sama dengan 4, desa sama dengan N2 sama dengan 60, S2 sama dengan 35. HO sama dengan mu kota sama dengan mu desa sama dengan sama. H1 sama dengan mu kota lebih besar dari mu desa, kota lebih besar. Alfa 0,05. Ditanya apa kesimpulan Anda? Dijawab rumus sama dengan F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat, F sama dengan 4 kuadrat per 3,5 kuadrat sama dengan 16 per 12,25 sama dengan 1,306. Kesimpulan, nilai F kritis uji satu sisi kanan derajat bebas pembilang N1 min 1 sama dengan 69 dan derajat bebas penyebut N2 min 1 sama dengan 59 pada alfa sama dengan 0,05 adalah 1,57. Nilai 1,306 lebih kecil dari nilai 1,57, maka gagal tolak HO. Tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa variabilitas belanja penduduk kota lebih besar daripada penduduk desa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.